pencucian uang terhadap yang pertama adalah Sheryl Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Jadi sebagai tindak lanjut penanganan perkara PT Duta Palma Group, ada penetapan tersangka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan tentunya ini adalah kepentingan untuk memenuhi nantinya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara, sehingga perlu dilakukan penyidikan TPPU pencucian uang terhadap yang pertama adalah Sheryl Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses sebagai tersangka TPPU. Kepentingan TPPU tentunya rekan-rekan media sudah tahu, ini akan kita seluruh data aset-aset yang terkait dari kejahatan pokok yang sebelumnya telah diputus. Yang kedua, ada dua korporasi yang kita majukan kembali, yaitu korporasi PT Alfaledo dan korporasi PT Monterado Mas. Nah, ini tambahan ya. Korporasi yang lain juga sudah proses sidang dan ini ada tambahan. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU. Dan ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa kita akan terus berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 4,7 T sekian. Dan di perkara Sheryl Darmadi ini juga jaksa menuntut kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 T. Dua ini akan kita upayakan melalui proses penyidikan TPPU seperti yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi PT Timah. Dapat saya jelaskan di sini agar tidak simpang siur di publik mengenai pembebanan uang pengganti yang termasuk tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, dan tentunya publik juga masih bertanya-tanya kenapa nilainya sekian ratus miliar, 200 miliar sekian untuk Harvey Muiz. Ini dapat saya jelaskan bahwa ada 3 klaster perbuatan yang berakibat kerugian. Yang pertama mengenai adanya kerjasama sewa alat atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian lingkungan hidup atas kerusakan ekosistem ini. Hakim sependapat, saya garis bawahi ya, hakim sependapat
bahwa kerusakan lingkungan hidup ini adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menanggung kerugian kerusakan lingkungan hidup ini? Oleh karena itu, dari alat bukti, penyidik memastikan peran dan berapa uang yang diterima oleh masing-masing tersangka. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pembebanan uang pengganti. Oleh karena itu, hasil ekspos, Jaksa Agung memutuskan bahwa kerusakan lingkungan hidup ini akan kita bebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dan itu juga sudah ada dalam putusan pengadilan. Sehingga ditetapkan yang pertama adalah korporasi PT Refined Bangka Tim atau PT RBT. Yang kedua korporasi PT SIP atau PT Stalindo Inti Perkasa. Yang ketiga korporasi PT Tinindo Internusa. Keempat PT Sariwiguna Bina Sentosa. 5 CV Venus Inti Perkasa. Supaya tidak simpang siur kembali di publik, tentunya akan ada pertanyaan masing-masing berapa perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.212.949.330,8. Kedua PT SB 23T 670.769.700.728,8. Yang ketiga PT SIP 24T.841.441.084,4. 4 PT TIM 23T.769.700.728,8. 5 PT VIP 42T.155.840.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Dan nanti setelah acara ini, apabila tidak ada yang belum ada yang jelas, dapat dipertanyakan kepada kami lagi agar semua menjadi clear dan memahami apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Kami tambahkan
keseluruhannya yang DES kami lakukan adalah sekitar 310,6 T. Itu keseluruhannya. Dan untuk itu silakan Pak Jamdatun untuk menyampaikan hasil pelaksanaan. Terima kasih. Tugasan DES, yaitu pertama DES Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, dan yang kedua adalah DES Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Dalam kurun waktu akhir Oktober hingga Desember 2024, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya melalui berbagai layanan strategis, antara lain melaksanakan 2.164 kegiatan pendampingan hukum untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pada berbagai BUMN dan BUMD yang memastikan tata kelola yang baik dalam kegiatan tersebut. Memberikan 91 opini hukum yang menjadi panduan penting bagi BUMN dan BUMD dalam menjalankan kegiatan usaha mereka secara profesional dengan memperhatikan kepatuhan dan mitigasi risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selain itu, Kejaksaan tidak hanya menggunakan instrumen penegakan hukum mulai persidangan di pengadilan, Kejaksaan juga melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satunya adalah melalui mediasi sebanyak 37 permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Adapun untuk pelaksanaan tugas DES Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2024, bidang intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan pengamanan terhadap 89 pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 3.028 proyek prioritas daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan Betung Jambi, pembangunan infrastruktur Bandara Pulau Terogo, Nadira Labuan Bajo dan Fakfak, pembangunan kilang minyak Tuban bersama dengan PT Pertamina Persero. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti bekerja lebih dari yang biasanya. Dan kita perhitungkan adalah setelah kami diberikan trigger ya sebagai satu kegiatan-kegiatan itu kita tingkatkan, kita meningkat, dan tentunya ini hasilnya itu yang disampaikan. Memang pekerjaan kita sendiri yang hari-hari ya, yang setiap tugas pokok kami, tetapi di sini juga ya memberikan suatu trigger penguatan untuk kita lebih bekerja lebih dari itu ya. Kemudian yang kedua baik. Jadi kita melakukan penggeledahan ya untuk Kementerian Kehutanan ya. Tunggu aja, pasti ini jadi dalam waktu dekat kami akan sampaikan ya. Ada perkaranya di situ, dan tentunya begini, kami ini lagi melakukan pendataan tentang sawit. Seperti teman-teman tahu lah pasti pendataan sawit. Jadi kami coba memisahkan dulu, jangan sampai ada gesekan. Jadi kami akan memisahkan perkara korupsinya dengan perkara yang pendataan yang ada di sekarang. Jadi, tapi pasti karena kami sudah melakukan gini, untuk melakukan penggeledahan syaratnya adalah harus posisinya tersangka.
Itu diajukan kami. Jadi tunggu aja dulu. Ya rahasia dulu. Pasti itu. Cukup ya? Ada yang lain? Yang apa? Yang mana? Koordinasi spesifik dengan KPK? Yang pasti kami dengan KPK adalah sama-sama bekerja untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi dan punya tugas evaluasi, koordinasi itu ada di KPK. Kami selalu koordinasi kalau hal-hal yang sangat urgent yang harus. Tapi kalau kewenangan itu yang sudah ada pada kami yang tidak perlu dikoordinasikan kan kita punya. Tetapi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dan sangat urgent, kami akan lakukan koordinasi dengan KPK. Karena ini adalah namanya DES ini adalah penguatan ke antara kelembagaan. Mungkin ada dari mewakili ketua KPK Pak, supaya clear. Hukum apa yang dikerjakan oleh DES investigasi DES pencegahan korupsi ini, dan kemudian dalam kewenangannya KPK akan membantu dan minta dibantu dalam melakukan koordinasi, supervisi, monitoring terhadap seluruh proses penanganan perkara tipikor yang ada di Kejaksaan. Terima kasih. Baik, clear ya. Silakan Pak. Ya, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 DES yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran yang sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada task tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian DES ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam DES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberi kami dirasa kurang adil gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan kalau masih ada yang lain. Silakan. Ya, pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada, sekarang ada di Bank BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, dari Sarwo, tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait. Pertama, tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 3
73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Jaksa Agung. Hakim yang melaksanakan ramus, ya kan? Ya. Cukup ya. Ada lagi dari Kompas. Ya, silakan Kompas. Selamat siang, perkenalkan saya Nanda Apri dari Kompas TV. Mau tanya ke Pak Menko dan juga pihak yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Oke, rekan-rekan, melihat narasi-narasi dari yang pernah didengar yang terkait dengan pemaafan terhadap para koruptor. Nah, kita tahu bahwa Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, pada DES, di dalam penanganan korupsi, tindak pidana korupsi itu tidak ada toleransi lain, harus tegas dan jangan ragu-ragu. Karena kebocoran negara, baik itu terkait dengan pengelolaan anggaran negara maupun aset-aset kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri, itu sudah sangat luar biasa besarnya. Nah, ini harus diselamatkan, harus dikembalikan ke negara, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan pengampunan, bahwa itu melalui mekanisme gerasi, amnesti, dan abolisi. Namun beliau menyampaikan bahwa tetap prinsipnya hukum harus tegak. Hukum tetap harus dijalankan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Nah, ini sangat menentukan program-program prioritas yang beliau canangkan bisa berjalan, termasuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ini semuanya tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh DES. Jadi DES sebagai ujung tombak ini memang betul-betul menjadi tumpuan daripada bangsa dan negara ini dalam rangka untuk mengembalikan marwah kita dalam melalui penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa ragu-ragu. Saya rasa itu dari saya. Yang terkait dengan teks amnesti dari saya sedang dirumuskan. Kita tahu ada teks amnesti 1 dan 2. Yang ke depan, ini salah satu mekanisme yang memang sedang disiapkan untuk memberi ruang sebagaimana yang saya sampaikan oleh Bapak Presiden, mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka yang ada, baik itu di dalam dan di luar negeri, melalui mekanisme teks amnesti. Kita tunggu saja nanti seperti apa rumusannya yang sedang digodok oleh Kemenko Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Dan tentunya itu salah satu mekanisme. Tetapi kami
Tapi Bapak Presiden di dalam penegakan hukum tidak ada istilah kata maaf gitu. Karena kami sudah jelas akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara tegas